Kalau kamu banyak maksiat, jangan lupa tobat. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Pripun kabari? Alhamdulillah, saya pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, di pekan ini Ustaz ada berita viral terkait seorang laki-laki yang memiliki penyakit apa ya saya bilangnya, penyakit apa teman-teman? Penyakit jiwa itu Mas. Penyakit jiwa. Ya. Tapi kalau di sini mungkin pada setuju penyakit jiwa, tapi kalau di sosial media sangat-sangat banyak, bahkan ada yang mendukung itu. Yeah. Nah, kita akan coba mengulik dari akarnya Ustaz, dari Siap, leluhurnya mungkin ya Ustaz. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita keimanan, yang melimpahkan kita hidup setelah itu untuk memperbaiki iman kita, untuk menambah iman kita, untuk meluruskan kehidupan kita agar sesuai dengan ajaran iman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam ini ajaran yang menetapkan tuntunan yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan watak dasar manusia. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa, maka ada waktu jeda untuk berbuka. Kenapa? Karena secara fitrah manusia itu tidak akan mungkin mampu untuk berpuasa sepanjang hayat. Pada waktu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail pun, Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk tidur. Pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat, lalu kemudian kita lapar, maka Rasul kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk melarang kaum muslimin sholat dalam keadaan lapar, makan dulu. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia adalah dia tidak akan bisa fokus ketika dia kelaparan. Lah termasuk fitrahnya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang laki-laki itu harusnya mencintai wanita, kemudian seorang wanita itu mencintai laki-laki. Jadi kalau adik-adik sekalian memiliki rasa seperti itu, tidak usah merasa khawatir dan merasa hina atau bagaimana. Itu normal panjenengan, mboten napa-napa ya, hanya nanti diatur di dalam Islam. Yang penting kan itu. Justru ketika seorang laki-laki menyerupai perempuan atau seorang laki-laki menyukai laki-laki karena dia menganggap dirinya perempuan, itu tidak normal. Ya. Itu satu hal yang muncul karena perubahan yang terjadi di sekitar kita yang menimpa dirinya, entah langsung entah tidak langsung. Jadi secara normal ketika bayi lahir itu dia akan lahir dalam keadaan, kalau dia laki-laki dia cenderungnya menyukai wanita, kalau dia seorang wanita dia nanti cenderungnya menyukai laki-laki. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Khalifah penggantinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah namanya Khalifah Marwan bin Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia tidak sesoleh bapaknya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Dan jangan bayangkan dia, apalagi dia tidak sesoleh Umar bin Abdul Aziz tentunya. Itu pun Walid bin Abdul Malik bin Marwan itu mengatakan begini, kalau saya tidak membaca Al-Quran, itu saya tidak akan tahu kalau jebule ada laki-laki yang menyukai laki-laki. Itu saya baru tahu ketika membaca Quran. Kenapa? Karena dia
ya terkondisikan dirinya untuk memahami seorang laki-laki itu ya kecenderungannya suka kepada wanita, seorang wanita itu ya kecenderungannya suka kepada laki-laki. Ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan, dan pasangannya adalah laki-laki ketemu dengan perempuan. Nek bahasane wong Jawa itu tumbuh oleh tutup, bukan tumbuh karo tumbuh, tutup karo tutup, ora gathuk itu nanti. Ya. Nek dilebokke neng lambe pahit. Ya. Kalau misalkan nempel di kulit rasanya gatel. Kalau dimasukkan telinga maka akan menciptakan telinga yang peka. Kenapa? Karena tidak normal itu. Ya. Ya itu berita viral ya, karena 2 hari yang lalu sempat saya jagungan dengan anak saya menyampaikan itu. Katanya begini ya, nyebut ke jenenge rodok piye ya Mas? Ya pokoknya kuwi lah gitu. Iya itu. Salah satu tim artis ya. Iya. Yang dia sukanya tampil, dia laki-laki tapi melambai. Ya. Dia suka bersolek seperti perempuan, bahkan kadang-kala kalau dia tampil di media sosial dia itu tampil seperti perempuan persis. Jadi kalau orang tidak bertemu dia sehari-hari dia tidak akan nyangka. Kemudian dia ikut kajiannya Ustadz Hani Nantaki. Iya. Justru kaum muslimin akhirnya tahu kapan ketika dia menampilkan di media sosialnya. Itu sempat jadi bahan pembicaraan saya dengan anak saya, anak perempuan saya. Jadi begini adik-adik. Arsyadani Allah wa iyyakum. Nah, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan begini, akhwafu ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara di antara perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah amalu qaumi Lut, ya perbuatan yang biasa dikerjakan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi memang Nabi Lut ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seburuk-buruk manusia, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Hud. Waluton id qala liqaumihi ta'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Waluton, dan ingatlah kisahnya Lut. Id qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian ini akan melakukan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh umat sebelum kalian? Ata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apa itu? Yaitu ketika kalian melampiaskan syahwat kalian, kaum lelaki kepada kaum lelaki dengan meninggalkan wanita. Sebelum peristiwa yang menimpa umatnya Nabi Lut, Sa'id bin Jubair rahimahullah menyampaikan belum pernah ada manusia di muka bumi yang mengerjakan perbuatan dosa seperti itu. Ya. Ini satu perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau Imam Az-Zahabi rahimahullah itu menampilkan perkataan para ulama salaf, ya, menukil dari perkataan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW dengan bahasa yang berbeda, disampaikan bahwa ketika ada seorang melakukan perbuatan dosanya kaumnya Nabi Lut, itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergoncang. Ya. Tidak main-main, saking marahnya Allah Subhanahu wa taala dan saking takutnya arsy-Nya Allah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dunia ketika ada satu orang yang mengerjakan perbuatan dosa seperti itu. Ya, itu hanya satu orang. Bayangkan kalau kemudian itu ada di suatu tempat dan jumlahnya banyak. Saya pernah membaca di salah satu kota kecil di Jawa, tidak perlu saya sebut mereknya. Saya pernah membaca di Twitter, bukan Twitter, namanya X ya kalau sekarang. Itu diperkirakan bahkan ada satu grup di kabupaten itu anggota lelaki yang menyukai lelaki itu 4.000 orang loh. Ya, itu di satu kabupaten saja. Bayangkan kalau kemudian berapa jumlah kabupaten sak pulau Jawa misalkan. Tidak main-main. Ini sesuatu yang sangat menakutkan adik-adik sekalian, sadhaniyallahu wa iyyakum. Jadi satu hal yang perlu kita pahami pertama ya, satu bahwa Islam itu mengajarkan fitrah. Ketika kemudian fitrah ini dihilangkan maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berbuat zalim. Kenapa kok dosa liwat, kalau bahasa Arabnya homoseks, itu jauh dimurkai oleh Allah taala daripada perzinahan?
Nek ngono zina wae. Ora ngono kuwi, ndak begitu. Bisa. Maksude iki nek dosane iki nek zina iki diantemi malaikat, nek iki wong diantemi diida-ida disuwaduk, dijewer, ditugang. Kira-kira begitu loh karo malaikat. Anda bisa memahami ya? Jangan terus nek ngono zina wae, ndak begitu. Zina saja dimurkai Allah apalagi liwat ya. Kenapa? Karena ketika orang berzina, apa to manatul hukum, apa to landasan diharamkannya zina? Karena dia merusak nasab, dia menghancurkan kehormatan. Dua hal itu. Sedangkan di dalam Islam itu kan kalau panjenengan belajar usul fikih, semua ajaran Islam itu datang untuk menjaga 5 perkara. Ini urut, 1 menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga kehormatan atau nasab, yang kelima menjaga harta. Ini diurutkan dari paling penting sampai dari yang paling penting menjadi yang penting, punya 5 itu urutannya. 1 menjaga agama, menjaga din seorang manusia, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang 4 menjaga nasab atau kehormatan, yang kelima menjaga harta. Dan semuanya dijaga dengan baik oleh ajaran Islam. Semua hal yang merusak 5 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan murtad jelas. Allah mengharamkan seorang manusia menyekutukan Allah. Allah mengharamkan manusia menginjak-injak Quran, mencaci maki Nabi. Kenapa? Karena dia menghancurkan agamanya. Ya, Allah Ta'ala mengharamkan orang membunuh orang lain tanpa hak. Apalagi Allah Ta'ala yang ketika mengharamkan khamr. Kenapa? Karena khamr itu menghilangkan akal. Kenapa di dalam Islam orang yang melukai orang lain yang sebelumnya waras, kemudian ketika dia lukai dia menjadi gila, hukumannya hukuman mati. Kenapa? Karena Islam menjaga akal. Tidak main-main loh. Ya. Yang keempat, Allah mengharamkan zina. Itu kenapa? Karena zina ini merusak nasab dan merusak kehormatan. Betapa banyak orang yang sakit hati gara-gara 2 orang berzina. Belum suaminya, belum istrinya, udah ada 4 orang yang disakiti itu. Belum nanti ibu mertuanya, belum nanti bapak mertuanya, belum nanti itu ibu kandungnya, bapak kandungnya, belum nanti anak-anaknya, belum nanti kakak adiknya, kakak iparnya, adik iparnya. Wah, itu banyak sekali orang yang kan sakit hati gara-gara 2 orang berzina. Maka jangan pernah berzina. Lah, liwat itu tidak hanya merusak nasab, tetapi dia memutus nasab. Dia mematikan nasab adik-adik. Dia merusak kehormatan dan dia mematikan nasab. Coba bayangkan kalau seluruh manusia itu punya penyakit jiwa, semuanya namanya suka kepada sesama jenis. Itu dalam jangka waktu 50 tahun mungkin habis manusia di muka bumi ini. Mungkin loh ya, atau paling tidak 1 generasi lah. 100 tahun itu habis loh manusia di muka bumi ini. Kalau misalkan dosa seperti itu dibiarkan. Tetapi kemudian memang hari ini kecenderungannya ya, kalau di lembaga internasional tidak usah disebutkan mereknya, dia bahkan menjadi program resmi ya kan, yang dia dipaksakan di berbagai negara untuk diterima, ya dibiayai. Kenapa? Karena memang menguntungkan satu pihak. Kalau saya pernah membaca akhir zaman itu kalau miturut negara terlaknat namanya Israel, itu jumlah ideal penduduk dunia itu hanya 500 juta. Saya ulangi, di dalam salah satu catatan saya pernah mendapatkan, menurut negara Israel itu jumlah penduduk dunia idealnya itu hanya 500 juta. Hari ini berapa? 7,5 miliar. Tidak ideal menurut mereka. Ya. Maka kemudian kalau program seperti ini diidentifikasi oleh sebagian kaum muslimin sebagai proyeknya orang-orang Yahudi untuk menyebarkan itu. Kenapa? Karena memang secara logika mereka menganggap jumlah kita hari ini tidak ideal. Ya, maka harus dikurangi. Salah satunya dengan cara itu. Ini teori konspirasi jangan ditanya loh nanti ya tentang itu. Saya tidak membahas masalah itu. Ya. Tapi untuk menyampaikan bahwa memang ini sesuatu yang sangat jahat. Adik-adik sekalian radhiyallahu Allah wa iyyakum. Ya, kalau Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat kemudian menyampaikan, lalu umatku menambahkan 1, apa itu? Perempuan menyukai perempuan. Ya,
Jadi Rasul kita di dalam satu riwayat itu menyebutkan kebiasaan buruknya kaum Lot, nggih. Seneng adu jago, seneng keplekan doro. Iki sapa sing gaweane keplekan doro? Anda kalau kepengen tahu silakan baca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sudah ada terjemahannya. Ya, nanti kalau ada yang butuh PDF ya terjemahan saya berikan, saya punya terjemahannya juga yang PDF. Saya punya bukunya ya di rumah nggih. Jadi nanti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah perkataannya sahabat Ibnu Abbas ya. Meskipun nanti sebagian ulama mendhaifkan ya, tetapi paling tidak sebagai satu pengetahuan Imam Az-Zahabi mengakui sebagai satu dalil untuk menyebutkan celanya liwat ya homoseks. Nanti ada itu adu jago keplekan doro, apalagi kalau laki-laki dia sukanya memakai baju yang dibledahke dadane, waktu bahasa Indonesianya apa ya? Memakai baju yang dadanya diperlihatkan sehingga kelihatan bulu-bulunya yang tebalnya sekian-sekian itu. Nggih kaya gendruwoan. Ya. Itu kebiasaannya kaumnya Lut. Oh ya, gitu. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Oh. Kaum Sodom. Ya. Okman mana Okman? Makanya jadi foto model saya modelnya ngono kuwi nang aku kelambi. Oh iya bener ya. Kebiasaannya kaum Lut, apalagi bersiul. Apalagi kentut di dalam majelis dan tidak mau ngaku serta tidak merasa bersalah. Sopo meneh kuwi? Ada itu riwayatnya. Bunyinya nomor mboten, Tat? Saya tidak tahu kalau itu Mas. Karena waktu itu saya tidak merekam dan saya belum lahir Mas. Ya, begitu. Ini kebiasaan yang tidak baik lah. Kemudian apa Rasul kita menyampaikan? Mereka suka laki-laki kepada laki-laki dan umatku menambahkan satu lagi yaitu perempuan mencintai perempuan. Ya, sama-sama terlaknat ini hadirin sekalian. Maka berhati-hati. Tidak main-main dong, nggih. Laknat Allah itu ketika menimpa satu kaum itu akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Ya, kesusahan hidup, kemelaratan. Bayangkan kalau bahasanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyebutkan di dalam Qasasul Anbiya itu kata-kata yang sangat indah yang plek dengan penelitian. Plek itu apa ya? Plek itu apa Mas? Persis sama dengan apa yang disampaikan oleh para ahli hari ini. Jadi Imam Ibnu Katsir itu menyebutkannya begini, silakan baca dalam Qasasul Anbiya. Allah Ta'ala menjadikan tempat tinggal mereka itu menjadi lautan kehinaan. Dan menurut para ahli diperkirakan hari ini tempat tinggalnya kaumnya Nabi Lut itu menjadi laut mati. Ya, nek di dalam Atlas Al-Quran, kalau panjangan punya Atlas Al-Quran, ya itu disebutkan peta. Jadi kaum Sodom itu letaknya di pinggir Laut Mati. Laut Mati itu perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, tempat itu menjadi laut kehinaan. Kemudian menjadi tempat yang paling rendah. Makanya Imam Ibnu Katsir belum punya teknologi waktu itu. Ya. Tempat yang, dan betul kan Laut Mati tempat yang paling rendah. Airnya tidak bisa dimanfaatkan kata Imam Ibnu Katsir, dan betul-betul Laut Mati itu tidak bisa kita minum loh airnya. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Main-main. Allah Ta'ala itu betul-betul menghinakan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dengan kehinaan yang berlangsung selama ribuan tahun sampai detik ini pun orang tidak bisa lagi memanfaatkan. Ya, ini mirip dengan kisah yang dialami oleh umatnya Nabi Shaleh alaihissalam yang tinggal di Hijr. Ya, Madain Hijr tapi ya, Madain Shaleh, bukan Madainnya Yordania ya, tapi Madain Shaleh itu beda kan. Kota Madain itu ada dua, satu Madain yang letaknya di Yordania, satu Madain yang letaknya di Jazirah Arab tapi letaknya paling utara di dekat perbatasan dengan sudah ada Mas. Dilanjutkan nanti ya. Oh ya, mangke kita laksanakan insyaallah. Sekian alhamdulillah. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Ustadz bilang kalau azabnya itu kerasa sampai sekarang teman-temannya. Ada yang pernah ke Laut Mati? Ini muka-muka parang tritis, Ustaz.
Kayak kalau paspor pun juga paling hitungan jari yang punya paspor. Itu sampai sekarang, bahkan nanti ini kita nanti tunggu saat kaum Nabi Soleh itu azab sampai sekarang itu apa nanti. Jadi kita teruskan ba'da sholat isya berjamaah. Silakan teman-teman seperti biasa sholat isya di masjid di lantai 2, yang putri bisa lewat tangga sebelah kiri panggung dan yang putra bisa lewat tangga sebelah belakang. Dan teman-teman yang mau menikmati kopinya Teras Dakwah bisa silahkan di order di belakang, ngopi sambil donasi untuk pembangunan masjid. Bisa di order sekarang, nanti diambil setelah sholat isya. Oke, kita jeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajmain. Usikum wa iyya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Adik-adik sekalian, arsyadaniallahu wa iyyakum. Monggo kita lajengaken, kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan tentang sejarah. Jadi laknat yang Allah turunkan kepada satu kaum itu buruk dan kadangkala panjang sesuai dengan kehendak Allah, tidak main-main. Maka kenapa kita itu tidak disarankan membeli rumah yang panjenengan tahu rumah itu isinya ahli maksiat, meskipun dia dijual murah, meskipun tempatnya strategis. Karena kadangkala laknat Allah itu masih tersisa di tempat itu. Bukan berarti kemudian orang yang meninggali tempat itu terlaknat, tidak. Tetapi dia akan mendapatkan pengaruh buruk dari laknat yang Allah turunkan kepada ahli maksiat di tempat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wanti-wanti, kalau ada orang non-muslim beribadah di hari raya mereka, kata beliau, maka jangan dekat-dekati mereka. Kenapa? Karena engkau akan terlaknat sebagaimana Allah melaknat mereka ketika itu. Kisah yang tadi tertunda untuk kita sampaikan, misalkan kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud itu hidup mungkin diperkirakan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi mungkin ya. Kenapa? Karena standarnya adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup menurut sebagian ahli sejarah 2800 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun sebelum Masehi. Nabi Lut alaihissalam yang menjadi pokok pembicaraan kita karena umatnya yang menyeleweng itu ya umatnya Nabi Ibrahim. Beliau beriman dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kaum Tsamud itu hidup sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Jadi mungkin ya sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka terlaknat. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di kota Madain yang dikenal dengan nama Madain Soleh. Karena nanti ada Madain yang terdapat di Yordania. Dan sama itu nanti bekas-bekas bangunannya masih ada, pahatan-pahatan di dinding-dinding gunung itu masih ada. Dua-duanya seperti itu. Hanya yang menjadi tempat tinggalnya umatnya Nabi Soleh ya Madain Soleh, karena Nabi yang berasal dari Jazirah Arab itu hanya 3. Yang lain bukan dari Jazirah Arab. Bani Israil punya Nabi aja 3000 kata Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi yang dari Jazirah Arab hanya 3, satu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Hud alaihissalam, kemudian yang ketiga Nabi Soleh alaihissalam. Jadi Hijr ini satu kota yang oleh Allah Ta'ala tetapkan sebagai tempat tinggalnya kaum Tsamud. Ketika hukuman Allah Ta'ala datang, kemudian kaum itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sekitar 3500 tahun kemudian, karena Nabi Muhammad hidupnya lahirnya tahun 572 Masehi, ya kira-kira 600 tahun setelah Masehi lah. Jadi kira-kira saja ini sekitar 3500 tahun kemudian Rasul kita berdakwah. Pada waktu peristiwa perang Tabuk,
Rasul kita bersama dengan sekitar 30.000 orang sahabat berjalan menuju perbatasan Jazirah Arab, ya Tabuk, Jazirah Arab dengan wilayah kekuasaannya Romawi waktu itu. Lah pada waktu mereka berjalan itu, di tengah-tengah perjalanan mereka harus menginap di perkampungannya orang-orang Tsamud di Madain Shaleh itu. Itu sebelum Rasul kita Muhammad SAW mengistirahatkan seluruh pasukan untuk membangun kemah. Rasul kita itu mengumpulkan pasukan wanti-wanti di hadapan para sahabat itu. Ketika kita tinggal di tempat itu, kok para sahabat tinggal di tempat itu, pesannya jangan pernah meminum dari mata air yang ada di tempat itu. Jangan pernah membuat adonan makan untuk onta sekalipun. Kalau sudah bikin maka buang semuanya. Jangan memakai sisa-sisa tempat makan yang ada di tempat itu. Di dalam riwayat yang saya pernah mendapatkan, kalau malam hari keluar dari kemah itu harus membawa satu orang teman. Ya, betul peristiwa itu terjadi. Para sahabat taat semuanya, tidak ada yang meminum air dari tempat itu, tidak ada yang membuat makanan onta dengan adonan air minum yang diambil dari tempat itu. Hanya ada kisah itu 2 orang sahabat yang keluar dari kemahnya itu tanpa mengambil teman, tanpa membawa teman. Satu orang sahabat karena dia mau buang hajat dan dia malu kalau dia harus membangunkan sahabat yang lain. Satu orang sahabat itu karena untanya lari dan beliau mengejar untanya itu di malam hari. Apa yang terjadi? 2 orang sahabat itu terbawa angin yang jauh. Kalau tidak salah di dalam kitab itu saya dapatkan 1 orang sahabat ditemukan meninggal, 1 di dalam keadaan sudah lemas. Maknanya bagaimana? Maknanya laknat yang Allah turunkan kepada kaum Tsamud yang menimpa tempat tinggal mereka itu sampai sekian ribu tahun masih tersisa loh. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat suatu kaum, hati-hati. Dan betul-betul Allah Ta'ala melaknat umatnya Nabi Lot, kaum Sodom itu dengan laknat yang diturunkan dalam tidak hanya 1-2 ayat. Ya, Allah Ta'ala itu ketika mengharamkan mencuri itu paling hanya 2 atau 3 ayat. Ya, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kemudian di dalam surat At-Tahrim itu Allah Ta'ala mengambil baiat kepada kaum wanita untuk tidak mencuri. Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna. Tetapi kisahnya umatnya Nabi Lot alaihi salam yang mereka melakukan perbuatan keji berupa homoseks ini dalam banyak sekali ayat. Ya, banyak sekali ayat. Maknanya bagaimana? Marah bahayanya jauh lebih besar. Ya. Ini yang agak ketinggalan. Termasuk di antara umat yang dilaknat oleh Allah itu kalau ada seorang laki-laki yang menyerupai perempuan atau seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, kayak tadi kasus yang disampaikan di depan oleh Mas Afif ini, ya, yang viral beritanya, berpakaian seperti akhwat, bahkan pakai cadar ngono fotone sisan, ya, dia ikut ngaji sekalipun terlaknat itu. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan la'anallahul mutasabbihati minan nisa birrijal wal mutasabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai lelaki dan kaum lelaki yang menyerupai wanita. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Kenapa? Karena ini nanti akan membawa menuju perbuatan yang lebih buruk, yaitu homoseks tadi. Sekali lagi, seorang muslim yang baik harusnya ketika melihat peristiwa itu jangan dianggap lucu. Kalau panjenengan melihat seorang laki-laki yang melambai, ya, itu jangan dianggap lucu, jangan dianggap sebagai guyon. Itu sesuatu yang terlaknat. Kudune iki atine mak sengkring gitu loh. Tidak nyaman. Ya, saya pernah mungkin 20 tahun yang lalu mungkin. Zaman masih muda-mudanya, meskipun sudah menikah waktu itu, saya ngisi pengajian. Saya ceritakan di berbagai macam tempat ini. Saya ngisi pengajian di salah satu radio swasta di kota kita ini. Ya, lah pembawa acaranya itu laki-laki agak melambai begitu. Kemudian pembawa acaranya itu menyampaikan, ya para pendengar sekalian, kira-kira di bahasa saya ingat saya, kita akan ngaji dengan seorang ustadz yang ganteng. Mak sengkring itu tak ida atau antem waduh ampleng piye. Jadi mendengar kata-kata itu langsung
koyo kepengen muntah ya Mas. Ya kalau yang memuji kita itu lah perempuan gitu aja ya guyang-guyu, itu wong lanang ya Mas. Nggih, kok piye gitu loh. Wah jan. Ya, itu sampai saya simpan hari ini tidak pernah saya lupakan itu. Ya, jadi dipuji ini malah pengennya melayu ngintar Mas sifat kuping ya toh sarungnya dicuangke sadai tinggal Pak Omen. Ya menakutkan, kenapa? Ya tidak normal bagi saya loh sih. Rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Saya punya teman aktivis muslim. Ya pernah tinggal satu ruangan dengan saya, beliau orang Tasikmalaya. Itu bahkan bercerita dengan saya ketika beliau dipuji oleh temannya laki-laki, itu jak gelut wongnya langsung Mas. Ya, diajak berkelahi. Kenapa ya? Jangan gitulah kalau laki-laki itu kalau dipuji Mas, masakanmu enak, oh enggak apa-apa. Oh bajumu bagus enggak apa-apa. Tapi enggak usah menyangkut masalah wajah atau apa gitu loh. Ganteng ya. Biasa wae nek kowe iki gitu. Gumoh Mas. Ya. Hausikum wa iyana nafsi bitaqwallah. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la'anallahu rajulatu minan nisa. Allah melaknat kaum wanita yang tampilnya itu kepria-priaan. Ya. Monggo mbak-mbak, para ukhti, para akhwat, monggo berhati-hati. Nggih. Mungkin memang bagi sebagian orang, ya misalkan wanita tampilannya kok apa ya maco gitu, mungkin dianggap bagus atau bagaimana. Tetapi ketahuilah bahwa panjenengan diciptakan Allah dengan fitrah seorang wanita yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kemudian tidak bisa berkelahi, bukan loh ya. Jadi kalau saya menyarankan tetap kaum wanita itu ya bisa bela diri. Kenapa? Karena hari ini Anda tinggal di suatu masa di mana kadangkala memang Anda baik hati tapi orang lain tidak baik, ya panjenengan punya kemampuan bela diri lah. Misalkan begitu. Ming tidak perlu memperlihatkan kalau panjangan terus kayak laki-laki wawahe metekol keluar rumah pakai kaos kelihatan lekannya, taruh tato tengkorak misalnya, tidak perlu begitu. Tetaplah panjangan tampil sebagai seorang wanita muslimah yang baik, ya. Tidak main-main. Ketika Allah melaknat, sekali lagi kita sampaikan, laknat Allah itu kadang-kala berlangsung lama. Ya, dan tidak main-main itu. Apa toh? Dilaknat itu apa toh? Dilaknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Adik-adik sekalian, mari kita pahami. Ini apalagi tadi kita sebutkan homoseks jauh lebih buruk. Ini menyerupai saja. Dijauhkan dari rahmatnya Allah itu, bayangkan, oh kita merasa bahagia, kita sehat, hati kita tentram, kepala kita tidak pusing, badan kita tidak sakit, apalagi kita masih bisa makan, kita menghirup udara, apalagi orang tua kita sehat, teman-teman kita baik, apalagi kita naik motor kita tidak masalah, tidak macet di tengah jalan, kita punya uang untuk membeli bensin. Oh semua itu rahmatnya Allah. Bayangkan orang yang dilaknat itu orang yang dijauhkan Allah dari itu semuanya. Tidak main-main. Maka kalau kita mendengar kata-kata Rasul menyampaikan la'anallahu apa gitu, Allah melaknat ini, wah berhati, jauhi sejauh-jauhnya. Tidak main-main. Ya. Dan semua perkara yang diharamkan oleh Allah itu dilaknat oleh Allah. Kalau Allah mengharamkan zina, maka berarti Allah melaknat para pezina, tidak main-main. Tadi loh saya sampaikan, bentuk laknat itu salah satunya apa? Nama baik orang yang berzina itu akan jatuh di hadapan keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, ibu mertuanya, ibu kandungnya, saudara kandungnya, akan menjatuhkan kehormatan, akan jatuh pandangan kita di hadapan, mohon maaf, kehormatan kita di hadapan pandangan mereka. Tidak main-main, itu salah satu bentuk. Dan rasa sakit hati itu kadangkala 20, 30, 40 tahun tidak akan hilang. Maka jangan pernah mencoba adik-adik. Ya, jangan pernah mencoba. Ini zina yang tadi kita sampaikan di depan itu buruk. Lah homoseks lebih buruk lagi, lebih dilaknat lagi. Bayangkan orang berzina muhson, ghairu muhson, mohon maaf. Kalau ada dua orang laki-laki perempuan ghairu muhson, belum pernah berzina, kemudian mereka berzina itu dicambuk 80 atau 100 cambukan. Yeah. Kalau belum menikah. Kalau menikah nanti dirajam. Sedangkan orang yang melakukan liwat
homoseks itu baik mereka muhson atau ghairu muhson dihukum mati seluruhnya. Di dalam Islam loh, tidak main-main. Kenapa? Dosanya jauh lebih besar. Kalau orang berzina dia merusak nasab dan dia merusak kehormatan. Kalau orang melakukan liwat maka dia merusak, tidak hanya merusak, dia merusak kehormatan dan memutus nasab. Tidak main-main bahayanya. Maka jauhi sejauh-jauhnya. Kalau saya pernah mendapatkan satu keterangan para ahli kejiwaan hari ini, ketika kita melihat ada orang yang mulai mendekati kita dengan pola yang seperti itu, Anda laki-laki, tiba-tiba ada anak laki-laki yang lain yang mendekati kita dengan cara menggoda dan kelihatan kecenderungannya dia menyukai laki-laki, atau kalau panjenengan perempuan, Anda melihat ada perempuan lain yang berusaha untuk mendekati panjenengan dengan gejala dia menyukai sesama perempuan, itu salah satu cara efektif adalah menggunakan kekerasan. Nyuwun ngapunten lho nggih. Sampluk, pukul sekalian. Kenapa? Karena kalau panjenengan diam saja dia akan semakin mendekat. Kalau Anda menganggapnya itu bercanda, dia akan semakin berani. Maka salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan fisik. Mohon maaf, mungkin perlu diralat kata-katanya ya. Tidak mesti kekerasan, tapi menggunakan fisik. Cara untuk menjauhkan itu. Ya, disampluk nih, disampluknya kekerasan ya Mas. Dipukul kekerasan. Pokoknya menggunakan fisik. Cara efektif itu untuk menjauhkan. J. Coba misalkan nanti mas-mas di jalan panjangan naik sepeda motor tiba-tiba sampai di Proliman dekat Prambanan, kan gudangnya itu nggih. Oh iya. Rasa dipikir Mas, di Proliman Jawa. Pokoknya kulone Prambanan apa Proliman ngono kae. Iki pendak dino sokeh wis. Wong lanang ning kudu lenang. Iya. Itu nanti dia kadang-kala jahil dengan anak-anak muda itu, kelihatan ganteng dipegang dagunya lah atau hidungnya. Cara paling efektif kalau panjenengan diam atau panjenengan tertawa, dia akan semakin berani. Cara paling efektif adalah pukul orangnya, selesai, semaput wis tinggal lu kapok baru kuwi. Ya. Tapi lampu merah Ustaz. Nah itu lampu merah masalahnya. Gak bisa pergi macet. Jadi intinya menggunakan fisik itu yang paling efektif untuk menjauhkan orang-orang itu. Ya. Kadang-kala mohon maaf, ketika kita menggunakan kata-kata kasar itu mereka masih berani. Kadang-kala loh nggih. Anda marah-marah, Anda mencela dia, itu dia tetap berani. Tapi ketika sudah menggunakan gerakan fisik itu kadang-kala ya kalau menurut itu keterangan itu saya dapatkan itu efektif, itu mengusir mereka dan dia tidak akan pernah berani lagi mengganggu. Ya. Karena memang ini penyakit seperti ini penyakit yang menular. Biasanya ketika ada anak kecil menjadi korban seperti itu, ketika dewasa nanti dia akan memiliki kelainan. Nggih. Jadi kalau panjenengan membaca berita, ya ada lelaki yang punya kelainan begini, kemudian dia mencari mangsa anak-anak kecil, korbannya sampai 40 orang, kemungkinan besar 40 orang anak kecil itu besok ketika dewasa dia akan memiliki kelainan yang sama. Nular itu. Ya, itu penyakit menular itu. Jadi, karena memang ini penyakit yang datang karena rekayasa, baik langsung atau tidak langsung ya. Kenapa? Karena kalau lelaki itu dibiarkan alami, dia nanti ketika dewasa ya akan mencintai perempuan. Sebagaimana perempuan kalau dibiarkan saja dia alami, ya dia nanti akan mencintai laki-laki. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia begitu. Nanti ketika ada rekayasa baik langsung atau tidak langsung, misalkan kalau langsung tadi dia jadi korban lelaki yang dulu memperlakukan dia ketika itu, kemudian ketika dewasa dia sama-sama jadi penyakit yang, atau kalau misalkan tidak langsung, misalkan ini ada anak laki-laki ya, dia anak paling kecil, kakaknya ada 7 perempuan semuanya misalnya, kan tidak langsung itu. Sehingga ketika dia tinggal di dalam rumah itu dia terpola hidupnya seperti perempuan. Kenapa? Karena kakaknya semuanya perempuan. Ketika dia main dengan kakaknya semua mainannya mainan perempuan. Pada waktu dia masuk rumah ketemu bajunya perempuan. Ya, akhirnya ya ketika dewasa dia menjadi lelaki yang wataknya kayak perempuan. Ini rekayasa tidak langsung. Ya. Tapi yang pasti berarti tidak normal itu. Ya. Hukumannya apa?
Hukuman orang-orang seperti ini, kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengambil pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena hukumannya Allah kepada kaumnya Nabi Lut itu apa? Ya. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Hukumannya itu oleh Allah Ta'ala, faj'alna 'aliyaha safilaha, maka kami angkat kampungnya itu, kemudian dibalik oleh Allah, ditumplak. Itu kalau menurut para ahli, di dalam salah satu video yang pernah saya buat, ya, menurut ahli geologi itu peristiwanya adalah gunung berapi yang meletus, dan letusannya itu tepat di bawah kampungnya kaumnya Nabi Lut, yaitu orang-orang Sodom itu. Dan di dalam video itu disebutkan memang pinggiran laut mati itu ada jalur gunung berapi, ya disebutkan ya. Sehingga ketika gunung berapi meletus, maka kampung itu terangkat ke atas. Nabi Muhammad di dalam satu riwayat menyebutkan sampai orang-orang kaum Sodom itu ketika dia tidak sadar dijebloke kampungnya, kemudian kampungnya dinaikkan ke langit, itu dia bisa mendengar suara burung yang terbang. Kenapa? Karena kampungnya itu terbang ke langit. Setelah itu dibalik oleh Allah, faja'alna 'aliyaha safilaha. Blek, kemudian kami lempari mereka dengan batu yang sangat keras. Di dalam ayat yang lain kami lempari mereka dengan batu yang terbakar. Iya, dilempari dengan menggunakan batu, lemparan dari letusan gunung berapi itu kalau logikanya hari ini. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulamanya sahabat, ya, itu menyampaikan hukumannya adalah dengan cara dilemparkan dari puncak gunung, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Itu kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wah, ini menakutkan kalau ini. Suatu saat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan laporan. Ya, memberikan laporan, wahai Khalifatur Rasul, ini ada seorang laki-laki yang dia itu menyediakan dirinya untuk menjadi objek syahwatnya lelaki yang menyukai lelaki. Apa hukuman yang harus saya berikan? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini dinukil oleh sahabat Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair, 70 dosa besar itu. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan seluruh sahabat, ulamanya sahabat. Ya, karena ini terkait dengan nyawa ini, tidak main-main. Ya, apa hukuman bagi orang yang menyediakan dirinya, lelaki yang menyediakan dirinya untuk menjadi objek syahwatnya lelaki yang menyukai lelaki? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil pendapat, dan pendapat ini diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa pendapatnya Ali bin Abi Thalib? Menurut beliau, orang seperti ini hukumannya hanya satu, dia dibakar hidup-hidup. Bukan dibakar mati loh ya, tapi dibakar hidup-hidup. Dan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikirimkanlah surat kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, kemudian dikerjakanlah hukuman itu. Meskipun hukuman itu kemudian setelah sekian tahun tidak disepakati oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan tadi, dilemparkan dari puncak gunung sebagaimana kaumnya Nabi Lut, kemudian dilempar dengan batu. Kalau sahabat Ibnu Abbas alasannya kenapa kok tidak dibakar hidup-hidup? Belum menyampaikan karena yang berhak untuk membakar dengan menggunakan api hanyalah Tuhan yang menciptakan api. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini model yang kedua. Model yang ketiga itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, berdasarkan atas hadis Rasul kita Muhammad SAW, wa in wajadtumuhu faqtul. Jadi kalau engkau mendapatkan seorang laki-laki yang dia menyediakan dirinya untuk menjadi objek syahwatnya laki-laki, maka bunuhlah dia dan pelakunya. Hukumannya apa itu? Dirajam.
Jadi kalau Imam Syafi'i rahimahullah dirajam kedua-duanya baik sudah menikah atau tidak menikah. Atau belum menikah, ralat, mohon maaf. Bukan tidak menikah. Baik sudah menikah atau belum menikah. Hukumannya hanya satu kalau Imam Syafi'i rahimahullah dirajam sampai mati. Jadi memang ini jauh lebih berat daripada perzinahan. Sekali lagi, kalau perzinahan buruk, maka kalau homoseks itu buruk sekali. Maka berhati-hati adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di alam kubur? Seksanya tentu ya. Hanya kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah menyampaikan perkataan sebagian ulama, orang itu kalau dia memiliki dosa liwat nanti di kuburnya Allah merubahnya menjadi babi katanya. Kalau tidak percaya silahkan dikeduk kuburi. Nek diizinkan ya, ojo ya Mas, ojo dicoba ini. Ya, jangan dicoba. Tapi begitu kata para ulama, Allah akan merubahnya menjadi babi. Laknat Allah Subhanahu wa taala dunia, alam barzah dan alam akhirat. Jangan tanya alam akhirat. Ya, jadi memang ini satu dosa yang luar biasa keji. Ya, nek bahasanya Imam Ibnu Katsir itu afjurun nas wa akfarun nas. Jadi kaumnya Nabi Lut itu kenapa disebut oleh Allah di dalam Quran? Jadi Quran itu hanya menyebut dua kelompok manusia. Adik-adik sekalian, sebaik-baik manusia atau seburuk-buruk manusia, orang seperti kita itu susah dimasukkan ke dalam Quran. Ya, dilebokkan ini ngon peristiwa apa ngono lho Mas. Susah kita dicari itu, ya toh. Maka Allah menyebut itu orang paling baik, Nabi Muhammad, ya toh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf dan lain-lain. Sebaik-baik manusia, istimewa semuanya. Kalau tidak seburuk-buruk manusia. Fir'aun disebut, Qarun disebut, Haman disebut, Abu Lahab disebut, siapa lagi Namrud meskipun tidak namanya. Disebut oleh Allah Subhanahu meskipun tidak namanya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atawul mulk, siapa Namrud itu. Tidaklah engkau melihat lelaki yang membantah dakwahnya Ibrahim gara-gara Allah memberikan dia kekuasaan. Siapa itu? Namrud. Kenapa? Karena Namrud menjadi raja selama 400 tahun kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu kalau setiap 5 tahun ganti berarti 80 periode Namrud jadi raja. Kuwi meneh, kuwi meneh, kuwi meneh, kuwi meneh. Nanti gumah Mas. Ya. Maka dia sombong. Ya. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan kaum yang sangat ingkar kepada Allah. Itu ada kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan teman-temannya. Kaumnya Nabi Saleh yaitu Samud. Kaumnya Nabi Hud yaitu kaum Ad. Termasuk kaumnya Nabi Lut alaihissalam yaitu orang-orang Sodom dan sekitarnya. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir afjurun nas, orang yang paling buruk kebiasaan, orang sak jahat manusia. Wa akfarun nas, dan orang yang paling ingkar kepada Allah. Kebiasaan mereka apa? Nek disebutkan oleh Allah di dalam Quran itu satu tadi itu, menyukai sesama jenis. Wa taqta'unas sabil, suka merampok. Wa ta'tuna fi nadikumul mungkar, suka berbuat kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Kalau sebagian ulama menyebutnya suka berbuat mungkar di tempat-tempat pesta. Sekitar 2 bulan yang lalu viral di Twitter lagi, karena saya itu andalan beritanya Twitter. X ya, nyebut X itu susah ya. X, Twitter. Twitter, menurut saya ya. Itu viral. Akunnya nama Tat? Di follow teman-teman. Fahru Rozi Abu Syamil. Fahru Rozi Abu Syamil. Jadi di beberapa wilayah di negeri kita itu kalau sudah acara nikahan itu sampai disebut Las Vegas itu. Mabuk bareng, narkoba bareng, nyanyi bareng. Ya, mungkin ada di antara panjenengan yang berasal dari kota itu. Semoga tidak termasuk golongan itu ya. Tapi betulan itu. Ya. Dan ini persis seperti dosa yang dikerjakan umatnya Nabi Lut. Jadi kalau di pesta pernikahan, pesta mesti ono perbuatan maksiat dan dikerjakan bareng-bareng. Ya. Tidak main-main. Ini keburukan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tuna fina dikumul mungkar kata Allah. Dan kalian mengerjakan kemungkaran fina di tempat perkumpulan.
Ya, ini juga dimaknai tadi salah satu bentuknya itu apa? Nek ngentut di tempat majelis itu tidak merasa menyesal. Bahkan kadang-kala bangga. Saya pernah dapat cerita dari kakak kelas, itu temennya itu nek ngentut di dalam kelas itu sampai lari ke depan. Rol itu balik boleh duduk lagi di tempatnya itu. Sengaja dia dia sebar di tengah-tengah majelis. Na'udzubillah, ini kebiasaan buruk, tidak boleh dikerjakan. Astagfirullah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dosa yang dia kerjakan. Nek bahasanya sahabat Ibnu Abbas, tasfifus sya'ar, mengatur model rambut dengan model tertentu. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini bagi mas-mas, ini bahasanya sahabat Ibnu Abbas nih. Jadi salah satu kebiasaannya kaumnya Nabi Lut itu membuat model rambut yang model itu tertentu. Hanya di dalam hadis Rasul kita menyampaikan Allah dan Rasulnya tidak boleh tidak memperbolehkan seorang manusia itu memanjangkan rambut sebagian dan memendekkan sebagian. Jeprak tengah, pinggir tipis, mohak, apalagi depan tidak ada rambutnya, belakangnya panjang misalkan, atau model Ronaldo ngono kae, rambutnya ngene iki tok, rambut dan lain-lain itu. Ya, Rasul jelas menyampaikan Allah tidak memperbolehkan beliau tidak memperbolehkan seorang manusia memanjangkan rambut sebagian, memendekkan sebagian. Kalau panjangkan seluruhnya, kalau pendekkan seluruhnya. Ya. Atau nek kene apa Mas, nek cah cilik-cilik apa jenenge? Skin. Oh. Skin ya? Undercut. Yang uppercut. Sini itu loh, apa namanya ini? Zaman saya kecil dulu gitu potongannya Mas. Mohawk. Itu rasanya. Kuncung. Oh, kuncung. Ya, kuncung itu saking ini Mas. Ya, jadi kempot. Nek sekarang tidak model ya, kalau zaman saya dulu masih modelnya begitu. Anak kecil dipotong rambut, potongnya kuncung. Kuncung itu apa? Sininya habis, depannya tersisa begitu. Saya termasuk korbannya. Ronaldo itu. Ya. Kayak Ronaldo tadi. Kalau Ronaldo itu begini, kalau kuncung itu bentuknya agak bulat gitu Mas. Jangan dicoba. Tidak nyaman dilihat. Jadi, saya termasuk korban. Ya. Kemudian yang lain disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, menampakkan aurat antar sama jenis dengan membukakan kain penutupnya. Halul izar kata beliau. Tidak diperbolehkan. Ya. Dan lain-lain itu. Keplean doro, hammamatit thayyarah. Ya. Kemudian bersuit dan lain-lain. Ini yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dan lain-lain. Tapi intinya berhati-hati adik-adik sekalian, jaga diri kita, jauhi laknat Allah. Sungguh semua perkara yang dilaknat oleh Allah itu pasti sangat buruk. Anda jangan mengatakan manfaat. Kenapa? Ini penting ini. Jadi jangan pernah menilai sesuatu baik itu berdasarkan manfaat. Jangan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak bermanfaat. Merampok sekalipun bermanfaat tidak? Bermanfaat bagi siapa? Bagi perampoknya, bagi keluarganya perampok bermanfaat. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengharamkan perampok? Qut'ut turuq. Karena mazharatnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Khomer, Allah itu ketika menyebutkan khomer, wa yas'alunaka 'anil khomri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itulah diharamkan khomer. Khomer itu ada manfaatnya tidak sedikit, kata Allah loh. Ya. Allah yang ngendika. Kan begitu. Wa yas'alunaka 'anil khomri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'. Manafi' itu minimal 3 manfaatnya. Karena manafi' itu kan jamak dari manfaat. Nggih toh? Dan jamak itu di dalam bahasa Arab minimal 3. Jadi semua maksiat itu minimal manfaatnya 3. Maka jangan katakan sesuatu itu baik berdasarkan manfaat. Karena tidak ada yang tidak manfaat. Berzina sekalipun ada manfaatnya. Ya, pelakunya 2 orang paling tidak. Apalagi orang yang menyewakan hotel. Apalagi penjaga hotelnya. Siapa lagi keluarganya penjaga hotel itu. Dan lain-lain, banyak sekali yang bisa mengambil manfaat. Tapi kenapa Allah haramkan zina? Karena bahayanya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Anda silakan cari. Maka sekali lagi jangan pernah menilai sesuatu berdasarkan manfaat. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak bermanfaat. Allah yang ngendika, orang-orang yang beriman ketika melihat alam semesta apa yang dia katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia, tidak ada. Semuanya ada manfaatnya. Kalau Allah ciptakan Fir'aun karena memang manfaatnya untuk mengambil pelajaran agar bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada jahatnya Fir'aun, tidak akan kelihatan baiknya Nabi Musa. Kalau misalkan Abu Jahal itu keimanannya seperti Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak istimewa. Kenapa? Karena ada Abu Jahal. Karena keimanannya Abu Jahal setara dengan imannya Nabi Muhammad. Allah menciptakan Abu Jahal yang begitu jahat untuk mengangkat derajatnya Nabi Muhammad agar orang-orang yang beriman mengambil pelajarannya peristiwanya Abu Jahal. Ya, tidak main-main. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada waktunya jawab, Mas? Ada, Ustaz. Masih ada waktu materinya atau langsung tanya jawab? Masih sekitar 5 menit untuk 5 menit lagi. Ya, yang paling akhir adik-adik. Mohon maaf, ini wataknya anak-anak muda hari ini. Saya tidak tahu ini generasi Z atau generasi milenial atau generasi apa ya, saya tidak tahu. Salah satu kebiasaan anak-anak muda hari ini itu ketika dia kepingin tampil eksis dan viral, maka kemudian dia melakukan perbuatan yang nyeleneh. Kalau panjenengan kepingin mengambil sesuatu yang nyeleneh, kalaupun toh jenengan harus mengambil itu, karena memang panjenengan tidak bisa menahan keinginan panjenengan untuk tampil dan eksis, maka silahkan mengambil sesuatu yang nyeleneh, yang penting jangan sampai dosa. Tampil nyeleneh itu misalkan sandalnya yang kanan merah, yang kiri biru, ya kan? Kan tidak wajar itu ya. Sadane sandal itu merah sama merah, biru sama biru. Ya, tapi itu sesuatu yang kalau sebagian ulama tidak diperbolehkan sebenarnya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memperbolehkan. Kenapa? Itu syahrah, termasuk memakai baju yang sombong. Tapi kalau misalkan jenengan kok betul-betul terpaksa tidak bisa tidak, maka jangan yang menyangkut dosa, saran saya. Ya, dan hari ini salah satu cara orang untuk tampil nyeleneh tadi itu loh, dan itu dosanya besar. Apa itu? Dia bersikap menyerupai lawan jenis. Ya, bersikap menyerupai lawan jenis. Sekali lagi, nyeleneh itu banyak ulama yang mencela. Kenapa? Karena jelas sebagian ulama ya itu memasukkan kepada syaharoh itu. Sekali lagi kata-kata saya, kalaupun toh terpaksa, dan saya tidak tahu kalau diminta untuk memberikan contoh apa yang tidak terkait dengan dosa, itu susah itu. Mungkin tadi itu sandal yang satu merah, yang satu biru, wallahu alam, saya tidak tahu. Makaten ingkang saged kula aturaken walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan saya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustadz Farul Razi telah menghantarkan ilmu dari ulama-ulama ya, tadi ada beberapa ulama yang disebutkan.